Saudara, kata orang bicara tentang kedatangan Tuhan atau bicara tentang akhir zaman itu ngeri-ngeri sedap. Ibaratnya sesuatu yang ingin kita tahu, tapi kalau sudah tahu ketakutan. Tapi saya mau tanya dulu, menurut Bapak Ibu, berita tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan itu sebenarnya menyeramkan atau menyenangkan? Ayo Bapak Ibu, menyeramkan atau menyenangkan? Ini kannya doang yang saya dengar nih. Seram atau senang? Ini berbeda-beda nih, pendeta kebingungan di sini nih. Saudara-saudara, sebenarnya banyak orang sih umumnya bicaranya serem-serem. Begitu ya. Bu, akhir zamannya seram lah, menakutkan gambarannya. Dan kalau itu ada di dalam pikiran Bapak Ibu semua, Bapak Ibu tenang aja. Karena pikiran Bapak Ibu tuh cocok. Cocok dengan apa? Cocok dengan apa yang dikatakan kitab Amos tadi. Coba ya Bapak Ibu, saya bacakan lagi bagian Amos 5 ayat 18 sampai 20 yang mengatakan begini. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apa gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding, seekor ular memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Nah saudara, tentu gambaran ini cocok ya. Tadi kalau ada yang bilang seram, menakutkan gitu ya. Gambaran itu betul-betul ada. Seperti yang disampaikan kitab Amos. Apalagi kemudian orang-orang Kristen tuh paling senang menafsir-nafsirkan. Fenomena sekarang ini dengan begitu banyaknya orang mengatakan bahwa ini Bu, sekarang ini fenomena tanda-tanda akhir zaman. Karena faktanya kita melihat ada begitu banyak bencana demi bencana terjadi di dunia ini. Dan kita melihat ada gempa bumi, lalu juga banjir, ada kekeringan. Kemarin-kemarin kita merasakan panas yang luar biasa begitu ya. Lalu juga ada kebakaran, ada kelaparan, ada wabah penyakit. Sekarang bukan hanya virus COVID-19 ya, sekarang mungkin udah mulai bergeser. Tapi datang lagi virus monkeypox ya, cacar monyet. Lalu juga ada ispa, ini saya aja sampai kena gitu ya, ispa ya. Saudara, ini kita melihat dunia ini sedang bergejolak. Dunia ini sedang menunjukkan perubahan-perubahan yang menakutkan, menyeramkan. Apa Bapak Ibu masih yakin bahwa sekarang ini bukan akhir zaman? Akhir zaman bukan, tanda-tanda akhir zaman bukan. Saudara, saya mau jawab begini. Kalau kita membaca firman Tuhan, tadi betul apa yang dikatakan Amos, tapi nanti dulu ya, kita simpan dulu. Sekarang kita beralih ke Injil. Apa yang disampaikan Injil Matius tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Di dalam Injil Matius ini digambarkan beda banget. Beda banget. Sebab justru kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti apa saudara yang kita baca? Seperti sebuah pesta pernikahan, perkawinan. Ada orang bersedih pada waktu pesta perkawinan? Kalau sedih sih sedih terharu kali ya. Tapi nggak ada yang namanya pesta perkawinan itu sedih. Semua datang dengan sukacita, menyenangkan. Suatu perjamuan kawin yang ditunggu-tunggu. Yaitu seperti seorang mempelai laki-laki yang menjemput mempelai perempuan. Nah, lalu kemudian kita bertanya di sini, Bu, kalau gitu mana yang betul? Mana yang benar? Yang menakutkan tadi, menyeramkan tadi,
atau yang menyenangkan. Saudara-saudara, kedatangan Tuhan itu sesungguhnya menyenangkan. Tapi, tapi apa? Tapi bagi orang yang siap sedia, orang yang waspada, orang yang berjaga-jaga, itu menyenangkan. Itu memberi sukacita. Kenapa? Itu digambarkan Tuhan Yesus dengan gambaran gadis-gadis bijaksana yang senang karena kesiapan mereka untuk masuk ke ruang perjamuan kawin dengan kondisi pelita mereka yang menyala. Kenapa? Karena mereka memiliki juga cadangan minyak dalam buli-buli mereka. Walau mungkin sebagai orang bijaksana harus repot, ya, jadi juga berkorban ya dengan situasi itu, tetapi cadangan minyak itu membawa mereka menjadi orang-orang yang siap, tidak panik, tidak takut, jalanin aja terus apa yang mereka bisa jalankan. Mereka tekun menunggu sampai mempelai laki-laki itu datang. Nah, ini gambaran seperti apa kalau begitu? Saudara, ini adalah gambaran orang-orang Kristen yang hidupnya selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Orang-orang Kristen yang punya cadangan yang banyak karena rohaninya itu berlimpah. Dia membangun spiritualitas dengan serius, tidak main-main. Mereka beribadah dengan sungguh-sungguh. Bukan asal datang, asal pulang, asal datang, maaf ya. Ini kalau di mimbar pendeta suka kritik-kritik gitu ya. Datang terlambat diomongin. Tapi kalau ini berdasarkan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, pendeta nggak bisa bilang nggak boleh meniadakan itu. Karena apa yang disampaikan begitu, bahwa ketika memang kita mau beribadah, bersungguh-sungguhlah ibadah. Bersungguh-sungguhlah melayani Tuhan. Bersungguh-sungguhlah untuk mempersembahkan diri kita. Bukan saja di gedung gereja ini, tapi dalam seluruh kehidupan kita. Kita harus tetap punya dasar yang kokoh dalam hidup iman kita. Dan sebaliknya, saudara, gadis-gadis yang bodoh yang menyiapkan hanya minyak di dalam pelita mereka males lah, ngapain lah, ini udah cukup. Mereka malas membawa cadangan minyak, sehingga ketika ditunggu-tunggu mempelai laki-laki itu tidak datang-datang, dan ternyata kemudian datang, mereka mulai panik karena mereka tidak punya cadangan minyak, dan akhirnya mereka tidak bisa masuk dalam perjamuan kawin itu karena pintu sudah tertutup. Dan ketika mereka ketika mereka memohon kepada tuannya, mempelai itu, agar pintu dibuka, apa jawab sang tuan itu? Aku tidak mengenal kamu. Saudara, aku tidak mengenal kamu. Namamu itu tidak tercatat dalam daftar anggota kerajaan Allah. Kenapa, saudara? Mereka adalah orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang-orang Kristen yang asal beribadah, asal melayani, asal membangun hubungan dengan Tuhan. Mungkin sebulan sekali ke gereja nggak ada masalah. Pendeta paling tegur sekali-sekali begitu ya. Nggak banyak juga orang yang tahu. Dalam pelayanan pun demikian. Maaf ya, kadang-kadang namanya ada. Tapi persembahan waktunya, dirinya tidak terlihat. Hari ini saudara, di bawah ini majelis jemaat ini mempersiapkan
apa yang namanya bulan pelayanan dengan booth itu banyak sekali tuh. Selama 1 bulan ini. Ini bagus juga ya. Kemarin kita baru merayakan bulan keluarga. Sekarang kita merayakan bulan pelayanan. Saudara lagi diundang untuk menjadi gadis-gadis yang bijaksana. Dalam segala kesibukan saudara, dalam segala kelelahan dan kebingungan saudara, bukan berarti kemudian kita makin jauh dari Tuhan. Tapi seharusnya kita menjadi orang-orang yang waspada. Maka kalau tadi di kitab Amos itu digambarkan kedatangan Tuhan itu menakutkan, yaitu untuk orang-orang yang tidak siap. Orang-orang yang umat Israel yang tidak siap menjadi umat yang benar, umat yang kudus di hadapan Tuhan. Tetapi orang-orang yang siap, orang-orang yang waspada, yang serius, nggak ada orang waspada berjaga-jaga itu santai-santai, nggak ada. Seluruh tubuhnya itu selalu ya siap, sedia, semangat begitu ya. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa waspada, berjaga-jaga. Pelita kita harus tetap menyala. Minyaknya harus penuh. Kita punya cadangan. Kita tidak menjadi orang-orang yang terlena, tidak lengah untuk terus berjaga. Seperti yang dikatakan Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan dibebani oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup sehari-hari. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh di atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab hari itu akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Luar biasa ya. Tuhan mengingatkan apapun yang terjadi dengan kekacauan dunia ini, buat seorang Kristen, pengikut Kristus yang setia, itu tidak menakutkan. Karena kita punya pegangan yang kokoh. Nah saudara, kenyataannya tidak sedikit orang yang meremehkan arti berjaga-jaga itu. Aduh, nunggu, nggak datang-datang. Jadi kita seringkali meremehkan. Padahal saudara, kalau kita melakukannya, dapat dipastikan 100% kita tidak akan pernah menyesal. Nah, sikap berjaga ini kita bisa belajar dari orang-orang Jepang. Jadi ketika mereka menghadapi gempa bumi atau tsunami yang dahsyat. Jadi dalam catatan peristiwa dunia, Jepang ini saudara pernah mengalami gempa dahsyat dengan kekuatan 9 skala Richter pada 11 Maret 2011. Di kawasan Tohoku, lepas pantai Samudra Pasifik, wilayah timur Sendai, Honshu. Gempa Sendai ini menewaskan lebih dari 15.000 orang. Lebih dari 8.000 orang hilang dan lebih dari 5.000 orang terluka parah. Dengan skala gempa 9 skala Richter itu memicu tsunami setinggi 10 meter dan mengakibatkan kerusakan yang sangat parah, termasuk kerusakan reaktor nuklir di prefektur Fukushima. Maka gempa Sendai itu menjadi sesuatu yang menakutkan dan disebut-sebut sebagai gempa bumi paling dahsyat di dunia. Dan pada Selasa tanggal 22 November 2016 terjadi lagi gempa dahsyat di Jepang dengan 7,4 skala Richter. Saat itu wajar saudara kalau orang-orang Jepang itu dan seluruh dunia juga mengkhawatirkan kembali dampak kerusakan gempa itu. Namun ternyata dugaan banyak korban dan juga kerusakan parah itu meleset. Kenapa?
karena kantor berita Jepang NHK meneruskan laporan kepolisian Jepang yang dikatakan hanya 2 orang terluka dalam peristiwa itu. Seorang wanita di Yabuki, Fukushima cedera karena tertimpa lemari, dan seorang pria di kota Fukushima mengalami luka ringan. Korban dan kerusakan dapat diminimalkan oleh karena masyarakat Jepang telah berusaha mengantisipasi bangunan atau infrastruktur, dan yang tidak kalah lagi pentingnya saudara, mereka memperhatikan sistem peringatan dini yang berfungsi dengan baik. Semua mengikuti petunjuk peringatan itu, bahkan kapal-kapal yang berada di pinggir pantai segera berlayar meninggalkan pantai untuk menghindarkan gelombang tsunami yang dapat menyeret mereka ke daratan dan menimbulkan tabrakan yang dahsyat. Saudara-saudara, itu contoh bagaimana kesiapan itu, berjaga-jaga itu, senantiasa waspada itu menjadi penting, bahkan sangat penting. Jadi karena itulah saudara-saudara, kita diingatkan juga sebagai seorang beriman yang menghayati bahwa kita hidup dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apapun juga yang terjadi dalam hidup kita, seharusnya kita tetap terus bisa berjalan maju. Seperti misalnya ketika saudara atau saya begitu ya, harus mengalami orang yang kita kasihi meninggalkan kita. Orang yang kita kasihi telah kembali kepada pangkuan Bapa di surga. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita menjadi orang yang begitu berduka, bersedih, seperti orang yang tidak berpengharapan? Kita tidak begitu, saudara. Orang yang ada di dalam Tuhan akan percaya bahwa Yesus yang telah mati dan telah bangkit itu juga adalah, kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus itu akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Karena itu bagi kita yang percaya, saudara, ya, bukan hanya kematian itu pada akhirnya kita hayati sebagai sesuatu yang wajar. Memang kita berduka, memang kita kehilangan. Kita bukan robot ya, atau mesin gitu ya, pasti kita berduka. Tapi bukan berduka sampai tidak berpengharapan. Kita tetap harus punya harapan di dalam Yesus Kristus. Sebab di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-18 dikatakan, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, karena itu hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi saudara, memang dunia ini bergoncang, perang di mana-mana, wabah penyakit luar biasa, kekeringan, kebakaran, kebanjiran dan lain sebagainya itu bisa menyusahkan pikiran kita, melelahkan kita. Tetapi seharusnya anak-anak Tuhan yang selalu siap sedia dengan minyaknya tidak akan merasa takut dengan itu semua. Sebab kita berjalan bukan sendiri. Kita berjalan dengan Yesus yang senantiasa menggandeng tangan kita, menuntun kita melewati semuanya itu. Dengan keyakinan bahwa kita akan menuju kepada keselamatan yang dikaruniakan Allah di dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari kita siapkan diri untuk sebanyak-banyaknya memiliki minyak yang pada satu saat ketika Tuhan nanti datang, kita tidak ditemukan dalam ketidaksetiaan, tetapi justru kita tetap setia sebagaimana Tuhan Yesus menginginkan hal itu. Amin.